Kalau sebelumnya kita bahas AC, TV, skuter, sampai yang paling baru itu ada kulkasnya Xiaomi. Kali ini kita bahas line up elektronik lainnya yang agak berbeda dari biasanya, yaitu mesin cuci. Dan yang satu ini bukan sembarang mesin cuci, karena ada AI-nya. Terus dia bisa connect juga ke internet buat kontrol dari jarak jauh, sampai ada automation-nya segala. Namanya ini Xiaomi Mijia Washing Machine. Jadi di video ini kita bakal bahas lengkap ya, fitur menariknya, dan kita tes juga untuk hasil pencuciannya, sampai biaya yang dikeluarin tiap kali kita nyuci. Apakah worth it atau enggak mesin cucinya Xiaomi? Kita cek bareng-bareng jawabannya di video ini. Let's go! Oke, sebelum spill soal fitur, kita cek dulu kelengkapan pas kita unboxing Mijia Washing Machine-nya. Pertama, unit mesin cucinya ini udah sepaket ya sama selang inlet. Terus ada bracket selang pembuangannya juga, ini udah disediain di dalam boxnya. Kunci baut, sekrup, penutup bodi belakang mesin cuci, ini juga ada. Dan ada tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe, biar nggak ketinggalan video menarik soal gadget dan elektronik di Indonesia. Nah, seluruh pemasangan mesin cucinya ini dibantu sama teknisi, yang mana itu udah termasuk ya kalau kita beli si mesin cucinya ini lewat website mi.com. Nah, setelah mesin cucinya ini udah diposisiin dengan rapih, dengan inlet air dan saluran pembuangan juga yang udah kepasang nih ya, langkah selanjutnya adalah kita sambungin lah mesin cuci ini ke aplikasi Xiaomi Home di smartphone. Nah, pas pertama kali kita nyalain mesin cucinya, semua icon ini bakal nyala gitu ya. Begitu juga dengan lampu di dalam tubnya ini nih, di dalam sini. Plus wifi mesin cuci ini juga secara otomatis ada di mode searching ya, yang tanda indikatornya itu dia kedap-kedip gitu. Jadi kita tinggal buka aja aplikasi Xiaomi Home yang available buat Android dan iOS juga, terus pencet tanda plus yang ada di kanan atas layar. Dan icon Mijia Washing Machine ini juga bakal muncul nih. Kalian pencet lagi aja si ikonnya tadi dan ikutin langkahnya sampai selesai. Prosesnya nggak lama kok, sekitar 5 menit aja itu udah kelar. Setelah kesambung, kita bakal dibawa ke menu utama mesin cucinya yang mana secara default itu ada di posisi mati. Nah, buat nyalainnya, kita harus masuk ke mode remote control. Caranya itu kita tinggal hold aja nih tombol steam dan temp yang ada di mesin cucinya secara barengan. Yang mana itu nanti pintu mesin cucinya ini bakal kekunci otomatis gitu ya. Dan interface HP bakal jadi kayak gini nih. Nah, setelah itu kita udah bisa atur fiturnya ya dari jarak jauh, asalkan si mesin cucinya ini terhubung terus ke internet ataupun wifi. Nah, mode mesin cuci yang bisa kita akses dari HP itu totalnya ada lebih dari 30 mode ya. Dan itu pun kita bisa custom lagi per modenya. Kayak kita bisa cek cycle-nya berapa kali, mode dry atau enggak, pakai steam atau enggak, dan lain-lain. Lengkap banget. Yang mana menurut gue ini fitur yang overkill kali ya buat sebuah mesin cuci. Karena sebelumnya itu gue pakai mesin cuci ya cuma satu mode doang, ya dua lah. Yang satu buat nyuci, satu lagi buat muter-muter biar agak kering dikit. Tapi sekarang kita tuh punya akses lebih dari 30 fitur atau mode pencucian ya. Tapi biar simple, gue akan highlight fitur yang menurut gue paling menarik dulu nih. Mulai dari mode Smart AI-nya, yang mana mesin cuci ini bakal nimbang pakaian tuh yang udah kita masukin ke dalam drumnya, yang mana maksimal load-nya itu di 10,5 kg buat kita nyuci dan 7 kg buat ngeringin. Terus dia bakal menyesuaikan sendiri tuh buat jumlah airnya dan kecepatan spinnya, tergantung sama jumlah baju yang dimasukin tadi. Bisa dibilang ini mode yang paling aman ya buat kita pakai harian, asalkan bukan pakaian yang khusus gitu kita campurin di sini, kayak misalkan shawl ataupun kalian pakai sweater gitu yang bahannya itu dari wool. Terus ada mode sterilisasi juga lewat sistem steam atau uap panas gitu, yang mana biasanya ini cocok buat pakaian bayi ya. Buat akses ke pencucian ini, kita bisa pilih mode yang baby wash, hygiene wash, ataupun steam wash. Nah, ada juga yang namanya refresh nih. Ini baru pertama kali sebenarnya gue nemu fitur kayak gini di mesin cuci, yang mana itu gunanya untuk ilangin bau apek dari pakaian dan bisa ilangin kusut juga. Sistemnya itu ngandelin tadi ya, steam atau uap panas tadi. Dan tadi ngomongin soal bahan khusus, di sini ada mode pencucian buat bahan yang rajut gitu, atau di sini tuh modenya namanya delicate. Denim juga bisa, itu pakai mode jeans, sampai hijab itu ada mode hijab. Nah, selain pencucian, kita juga bisa keringin pakaian di sini dengan mode dry ya. Jadi bisa dibilang satu mesin cuci ini bisa buat dua fungsi, nyuci dan ngeringin. Hemat tempat jadinya tuh di rumah. Dan ini keringinnya juga bisa sekitar 90% gitu. Tetap ya harus diangin-anginin, tapi jauh lebih hemat waktu dan berguna banget di Indonesia, terutama pas lagi musim hujan gitu misalkan. Jadi bisa dibilang dari segi fitur, mesin cuci ini lengkap banget.
Oke Bang, fitur mesin cucinya udah canggih. Tapi gimana soal kebersihan pakaian setelah kita nyuci pakai mesin cucinya? Nah, buat ngetesin hasil pencucian pakaian, kita pakai contoh hoodie dan baju nih, kaos ya, yang udah dikasih noda sambal dan minuman semalaman. Jadi ini kondisi nodanya udah seharian nempel ya, udah nyerep tuh. Dan kayak biasa, nodanya ini kita kasih deterjen dulu sebelum nyuci, dan di sini kita pakai mode intensif. Nah, selama pencucian kita bisa ngecekin juga status mesin cucinya dan durasi nyuci yang tersisa dari HP, yaitu bisa dari aplikasi Xiaomi Home-nya atau dari widgets HyperOS. Nah, selama proses nyuci juga ini bisa dibilang mesin cucinya nggak berisik ya, dan nggak tremor juga tuh, nggak jedak-jeduk. Nah, setelah beres nanti dia bakal kasih notifikasi kayak begini ya di HP, dan ini dia hasilnya setelah kita nyuci. Oke. Masih ada bercak-bercaknya. Tuh ya, kelihatan masih ada kayak merah-merah dikit. Tapi ini udah banyak yang hilang sih. Maksud gue kayak noda-nodanya udah kayak 80%, 90% hilang ya. Ini mungkin tinggal diakalin pakai beberapa kali nyuci lagi dan mungkin dikasih apa sih? Pemutih ya. Karena ini kan bajunya warna putih juga gitu. Tapi gimana kalau yang warna kuning nih? Weh, mana ya? Hilang loh. Hilang ya nodanya guys. Di kamera gimana? Hilang ya kayaknya ya. Gue sampai lupa sendiri itu nodanya ada di mana. Tapi ini nggak terlalu kelihatan sih nodanya. Good. Kalau baju yang berwarna gini udah nggak kelihatan lagi. Nodanya ada di mana tuh. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan warna putih aja harus diakalin pakai pemutih. Kalau yang warna kayak gini itu masih aman seharusnya kita nyuci di sini. Noda-noda hilang ya, mantap. Nah, selain ngetes untuk kebersihannya, kita juga udah hitung penggunaan daya dan pengeluaran setiap kali kita nyuci pakai Mijia washing machine ini. Gue hitung dari pengeluaran terbesar aja ya pakai mesin cucinya, yaitu lewat daya maksimalnya di 1800 watt atau sekitar 1,8 kWh. Biasanya paling berat itu mesin cucinya ini bisa ngambil di kisaran average 1,5 kWh lah. Dan kalau misalnya kita convert ke rupiah, ya sekali nyuci full siklus gitu ya, itu makan biaya sekitar 4.000-an rupiah selama 2 jam, berarti nyuci dan ngedry itu, ngeringin. Dan ditambah kira-kira buat air dan deterjen itu jadi totalnya 7.000-an per sekali nyuci. Sedangkan kalau di laundry ini di kawasan Jakarta Barat ya, itu sekali nyuci gosok harganya sekitar 30-40.000 per 7 kilo itu juga. Jadi bisa dibilang jauh lebih irit perbandingannya kalau misalkan kita bandingkan dengan jasa laundry. Ataupun kalau misalkan kalian sebelumnya itu pakai mesin cuci di rumah, bisa dibilang yang satu ini kasih fleksibilitas atau mode pencucian yang banyak ya. Dan kita juga bisa kontrol dari jarak jauh juga tuh. Walau gitu, memang ada hal yang perlu diperhatikan saat kalian mempertimbangkan Xiaomi Mijia washing machine ini. Pertama adalah space yang dibutuhin buat mesin cuci ini ya, terutama kalau kalian pakai furnitur yang built-in atau terintegrasi dengan mesin cucinya. Atau sebelumnya mungkin udah punya mesin cuci dan kalian pengen nyelipin nih satu mesin cuci ini. Karena mesin cucinya ini lumayan tinggi ya, dia ada di 85 cm. Dan panjangnya ini dia ada di 57 cm. Dan tekanan air ini juga perlu disesuaikan ya, standarnya ini ada di 0,05 sampai 0,8 megapascal. Dan soal garansi mesin cuci sendiri, ini kita dapat 1 tahun buat servis spare partnya dan 12 tahun buat motornya. Sama Xiaomi juga ini nyediain home service juga ya. Jadi sama tuh kayak kita pas lagi servis kulkas ataupun AC-nya Xiaomi. Jadi setelah kita mencoba Xiaomi Mijia washing machine, ternyata mesin cuci juga bisa secanggih ini ternyata ya. Mulai dari fiturnya yang terhubung dengan ekosistem Xiaomi alias kita bisa kontrol dari aplikasi aja. Mode pencuciannya juga ini bejibun ya. Ada 30 mode lebih pencucian dengan fitur AI segala. Bahkan ini kita bisa ngeringin plus sterilisasi pakaian juga. Jadi satu mesin cuci untuk 2 fungsi atau lebih kali fungsinya tuh. Dan ini hemat tempat dan nggak perlu mesin pengering terpisah. Kita tes juga untuk hasil pencuciannya ini bisa ilangin noda dengan baik ya. Dan biaya yang dikeluarkan setiap kali kita nyuci ini juga hemat sekitar 7.000-an rupiah per 10 kilo tuh. Jadi cocok ya buat kalian yang tinggal di rumah dengan ruang laundrynya yang terbatas dan gak mau repot tuh buat ngeringin baju dengan pindah-pindahin dari washer ke dryer. Ini udah nyatu jadi satu.
Walau gitu ada beberapa hal yang memang harus diperhatiin sebelum beli mesin cuci ini, terutama kalau kalian yang pakai furnitur tanam atau terintegrasi tadi ya dengan furnitur, yaitu ukurannya yang lumayan besar ya, karena load-nya juga ini gede di 10,5 kg. Nah, Mijia washing machine ukuran 10,5 kg ini saat kita review memang belum ada harga resminya. Gua harap nggak jauh-jauh dari mesin cuci lain dengan load yang sama, yang mana itu sekitar 5-6 jutaan. Dan kalau misalkan harga dari mesin cuci ini ada di rentang harga tersebut, itu worth it banget sih bisa dibilang ya, karena ini 2-in-1, bisa nyuci, bisa ngeringin juga. Dan saat harganya keluar nanti, itu akan kita taruh aja harganya dan link pembeliannya yang resmi official store Xiaomi dan mi.com di kolom deskripsi. Sip, sekarang gue mau tahu pendapat kalian tentang mesin cuci kayak gini ya. Apakah ini mesin cuci yang cocok untuk kalian ya? Dan apakah fitur sebanyak ini itu diperlukan atau tidak? Kalian boleh sharing aja di kolom komentar dan kita saling berbagi aja di sana, saling belajar di sana. Sip, kalau misalkan kalian suka video ini jangan lupa buat di like, di subscribe, di komen. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya di elektronik yang unik-unik lainnya. Thank you guys. Ciao Bel. Ada mesin cuci loh. Pertama kali mesin cuci. Kita udah kulkas, mesin cuci, TV udah sering. Xiaomi apalagi? Mobil ya Riz ya. Terus ada rice cooker Riz. Ada banyak lah, oven lah. Banyak lah. Nanti kita review.